Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang media pembelajaran matematika berbasis ICT dengan produk Math Education Teorema Pythagoras Junior High School. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Amalia dengan NPM 2019 4064 02010. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika di salah satu Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Menurut wawancara yang telah dilaksanakan di MTS Nurul Iman Sidodadi bersama guru matematika, didapatkan bahwa tingkat kemandirian belajar siswa selama pembelajaran matematika sangat beragam dan memiliki kecenderungan kemandirian belajar yang rendah. Penyebab malasnya siswa mencari sumber belajar ini karena tidak tersedianya sumber belajar yang beragam. Sumber belajar yang ada selama ini dinilai oleh para siswa sangatlah monoton dan membosankan. Oleh sebab itu, pengembangan bahan ajar berbasis ICT diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut dengan mempertimbangkan bahan ajar berbasis ICT yang disajikan lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi bahkan tanpa didampingi oleh guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berusaha mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan efektif. Bahan ajar yang berfungsi untuk membantu siswa memahami konsep matematika sehingga mampu menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Bahan ajar yang dikembangkan berbasis ICT atau Information Communication and Technology, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Selanjutnya, analisis materi dan kurikulum. Pada tahap analisis materi, digunakan untuk mengidentifikasi materi yang akan dikembangkan dalam bahan ajar yang berbasis ICT. Materi yang dikembangkan yaitu Teorema Pythagoras yang mengacu pada kurikulum 2013 yang digunakan pada sekolah MTS Nurul Iman Sidodadi. Selanjutnya, pada tahap analisis kurikulum, peneliti mengkaji kurikulum yang digunakan di sekolah MTS Nurul Iman Sidodadi untuk kelas 8 dan menganalisis KI, KD, dan indikator yang mengacu pada silabus yang telah disusun oleh MTS Nurul Iman Sidodadi. Kurikulum yang ditetapkan di MTS Nurul Iman Sidodadi kelas 8 adalah kurikulum 2013. Selanjutnya, model pengembangan. Pada metode penelitian dan pengembangan terdapat beberapa jenis model. Model yang digunakan adalah pengembangan model 4D. Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada define atau pendefinisian. Selanjutnya yang kedua ada design atau perancangan. Yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Dan selanjutnya yang keempat adalah disseminate atau penyebaran. Metode dan model ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran. Produk yang dikembangkan kemudian diuji kelayakannya dengan validitas dan uji coba produk untuk mengetahui sejauh mana peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran menggunakan media pembelajaran pada materi Teorema Pythagoras. Selanjutnya adalah produk media. Peneliti menggunakan produk media sejenis game yaitu dengan tema Math Education Teorema Pythagoras Junior High School. Setelah siswa menekan tombol start, maka akan memunculkan fitur-fitur berikut ini. Yang pertama adalah tampilan kotak yang berisi soal, yaitu di game Math Education terdapat 18 soal
Kemudian di fitur yang kedua itu dimana apabila siswa telah mengerjakan soal dan tidak bisa menjawab, maka kotak tersebut akan terkunci, tetapi akan terbuka kembali jika ia telah menyelesaikan soal dengan benar. Kemudian fitur yang ketiga yaitu di tombol sebelah kiri terdapat Start Again dan Resume, di mana siswa dapat memulai kembali permainan tersebut atau untuk melanjutkan permainan tersebut. Selanjutnya di fitur yang keempat yaitu apabila siswa tidak dapat atau telah selesai menggunakan permainan ini, maka dia akan mengalami game over, yaitu di mana siswa dapat melihat berapa buah soal yang telah ia jawab dan waktu yang ia gunakan dalam menjawab soal. Selanjutnya adalah hasil validasi media. Lembar validasi yang digunakan untuk mengetahui kevalidan bahan ajar berbasis ICT. Lembar validasi ini disusun dengan memuat 4 pernyataan aspek komponen materi, 4 pernyataan aspek komponen kualitas terampil, 3 pernyataan aspek komponen daya tarik, 2 pernyataan aspek komponen evaluasi, dan 2 pernyataan aspek komponen bahasa dengan skala penilaian skor 4 yaitu berarti valid, skor 3 cukup valid, skor 2 kurang valid, dan skor 1 tidak valid. Hasil validasi media peneliti menurut validator yaitu masih ada kekurangan di dalam media yang peneliti buat, seperti pada tampilan atau kesesuaian warna dan timer yang digunakan dalam game masih kurang sesuai dengan kapasitas soal. Jadi, validator memberikan saran untuk melakukan perbaikan terhadap media yang telah peneliti buat. Selanjutnya yaitu hasil uji coba media. Uji coba media dilakukan melalui via online dan offline pada siswa kelas 8A. Siswa yang mengikuti uji coba media sebanyak 6 orang. Hasil uji coba media pada aspek angkat respon siswa dapat diketahui bahwa bahan ajar berbasis ICT memperoleh nilai rata-rata lebih besar dari sama dengan 70%, yaitu 75,46%. Berarti bahan ajar berbasis ICT dinyatakan praktis. Uji coba media selama menggunakan bahan ajar berbasis ICT diperoleh dengan memberikan soal tes hasil belajar dengan hasil presentase keuntungan belajar siswa adalah 80%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis ICT dapat dikatakan efektif karena presentase ketuntasan belajar lebih besar dari sama dengan 80%. Sesuai dengan hasil penelitian, maka uji coba media dapat dinyatakan positif karena mencapai presentase lebih besar dari sama dengan 80%. Selanjutnya hasil revisi media. Revisi media dilakukan berdasarkan saran yang telah diberikan oleh validator. Dari hasil validasi dan juga perbaikan yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan tampilan akhir dari media pembelajaran yang digunakan untuk menguji siswa pada uji coba media yang telah dibuat oleh peneliti. Dan revisi yang telah dilakukan didapatkan perubahan berupa tampilan media yang lebih menarik serta durasi diperpanjang. Selebihnya untuk isi bahan ajar tidak ada revisi. Selanjutnya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa terhadap materi teorema Pythagoras yang dilakukan dengan metode pembelajaran online melalui WhatsApp group serta metode offline yang dilakukan di dalam ruang kelas menghasilkan hasil belajar siswa yang beragam.
karena respon siswa terhadap penyampaian materi yang disampaikan oleh peneliti juga beraneka ragam. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengambil hasil penilaian dari hasil pembelajaran siswa melalui soal-soal tes hasil belajar yang diberikan oleh peneliti setelah proses penyampaian materi pembelajaran selesai. Lalu, soal-soal tersebut dikerjakan oleh para siswa, kemudian hasil jawaban siswa dikumpul kembali kepada peneliti dan diberikan penilaian yang sesuai dengan hasil kerja siswa. Selain itu, peneliti juga mengambil hasil penilaian melalui sikap dan respon siswa ketika peneliti sedang menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya adalah angket respon siswa. Teknik angket yang diberikan untuk mengetahui respon siswa atau aspek kepraktisan yang telah dicapai bahan ajar berbasis ICT yang telah dikembangkan. Angket respon ini berisi 11 pernyataan dengan kriteria penilaian berupa skor penilaian yang terdiri dari 4 skor, yaitu skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 tidak baik. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil pengembangan bahan ajar berbasis ICT yang telah dilakukan peneliti, didapatkan hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, tingkat validitas pengembangan bahan ajar matematika berbasis ICT untuk menumbuhkan kemandirian belajar siswa memenuhi kriteria kevalidan dengan hasil rata-rata yang diperoleh dari angket validasi media sebesar 77%. Yang kedua, tingkat kepraktisan pengembangan bahan ajar matematika berbasis ICT untuk menumbuhkan kemandirian belajar siswa dengan hasil rata-rata yang diperoleh dari angket respon siswa pada uji coba media sebesar 75,46%. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat keefektifan pengembangan bahan ajar matematika berbasis ICT untuk menumbuhkan kemandirian belajar siswa dengan hasil rata-rata yang diperoleh dari angket tes hasil belajar siswa pada uji coba media sebesar 80%. Cukup sekian hasil presentasi dari penelitian tentang model pembelajaran matematika berbasis ICT dengan produk yaitu Math Education Theorema Pythagoras Junior High School di MTS Nurul Iman Sidodadi. Terima kasih.